wisata, tinggal kenangan kantor. Ih, panas. Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo dibakar massa. Masyarakat penambang di sana sudah menunggu selama 9 bulan, di mana perusahaan tambang menjanjikan adanya ganti rugi lahan pertambangan kepada para ahli waris dan kemudian para penambang. Tapi sampai saat ini 9 bulan lamanya mereka menunggu kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak pertambangan, perusahaan, dan para penambang itu tak kunjung tiba, bahkan tidak terselesaikan. Untuk persoalan mediasi sudah beberapa kali dimediasikan, baik itu di tingkat kabupaten, kemudian ada beberapa unsur pimpinan daerah seperti kepolisian, bupati, serta para pemilik perusahaan tersebut. Tapi sampai saat ini justru aksi yang dilakukan kemarin di kantor bupati merupakan puncak dari keresahan, kekecewaan bagi para warga penambang yang sudah diberhentikan aktivitas tambang mereka, tapi ganti rugi tak kunjung usai atau tidak dapat menerima pembayaran yang sudah dijanjikan oleh perusahaan itu sendiri. Saya kira ini bukan hanya sekedar menahan emosi, menahan diri, dan mengedepankan komunikasi dan mediasi yang terbaik. Ini ada soal juga bagaimana hak-hak warga yang harus diperhatikan. Dan dalam soal ini saya kira juga penting diperhatikan oleh pemerintah. Jangan atas nama investasi, itu kemudian atas nama pertumbuhan ekonomi, kemudian rakyat yang menjadi pemilik lahan itu dikorbankan. Amok massa di Pohuwato ini harusnya jadi semacam alarm lampu merah yang telah menyala bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menangani konflik investasi antara masyarakat dengan para investor. Kasus yang sekarang ini kan jadi potensi amok massa yang lebih besar, seperti yang terjadi juga di Rempang ya. Ini juga jadi bom waktu ini di Rempang ini, karena ada batas waktu sampai tanggal 28 September untuk pengosongannya. Jadi kalau tidak hati-hati, kasus serupa yang terjadi di Pohuwato bisa terulang kembali. Jadi semua ini berawal dari keinginan untuk memanfaatkan situasi yang memungkinkan akumulasi dari para pemodal ini tumbuh di akhir masa jabatan Presiden. Tetapi pada saat yang sama ekonomi Indonesia memburuk sehingga daya beli berkurang terus sehingga subsistensi ekonomi subsisten, ekonomi untuk bertahan hidup akhirnya dimanfaatkan oleh rakyat untuk ambil sisa-sisa tambang segala macam atau hasil hutan, karena energi makin mahal maka ada perubahan hutan. Jadi konflik agraria ini adalah fungsi dari gagalnya pemerintah memberi sinyal bahwa lingkungan akan dipelihara. Karena dasarnya itu yang terjadi sebenarnya. Dan saya berkali-kali datang ke Gorontalo, ke Palu, ke Poso itu, dan saya merasakan bahwa marah betul rakyat. Demikian juga yang ada di Manado sana itu. Jadi kita mulai melihat bahwa ini bukan sekedar kemarahan yang tiba-tiba muncul karena ada penggusuran, tapi kemarahan yang sifatnya struktural, yang terjadi sebagai ekses dari kebijakan Presiden Jokowi yang menomorsatukan para pemain di industri ekstraktif ini dan menganggap bahwa rakyat itu harus ikuti pola yang sudah ditetapkan melalui perjanjian antara kekuasaan dan oligarki. Karena itu dasarnya kan. Jadi keadilan sosial akhirnya tumbuh dalam bentuk protes. Dan itu yang terjadi terakhir di Gorontalo kemarin. Dan ini akan tumbuh lagi di tempat yang lain tuh. Potensi yang ada di Ambon, di Halmahera segala macam tuh, bahkan di Sulawesi Tenggara. Jadi ini satu keadaan yang memang disediakan oleh sejarah, yaitu momentum untuk protes. Jadi jangan lagi dianggap ini diprovokasi segala macam. Enggak, yang provokasi itu ketidakadilan sosial. Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo dibakar massa. Gorontalo. Ratusan warga mengamuk dengan merusak dan membakar kantor Bupati Pohuwato.
Provinsi Gorontalo, para warga tampak nekat membakar kantor bupati usai menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 21 September 2023 siang tadi. Dalam video live Facebook yang dilihat Viva, tampak masa awalnya hanya melempari kantor bupati dengan kayu dan batu, sehingga kaca jendela hanya terdengar berdenting jatuh. Tak sampai di situ, serangan pun terus dilancarkan warga hingga tak peduli lagi akan kerusakan yang terjadi di kantor pemerintahan bupati tersebut. Kemudian para warga masuk dan mengepung kantor yang berada di jantung kota Marisa itu, sementara pegawai Pemkab yang berada di kantor segera berlari terbirit-birit ketakutan. Setelah para pegawai kabur, para warga lantas membakar kursi dan meja di dalam lobi kantor. Akibatnya, api pun membesar dan menghanguskan kantor pimpinan tinggi di wilayah tersebut. Sejak masa mendekati kantor bupati, sebagian pegawai ternyata sudah melarikan diri. Bahkan posisi Bupati Pohuwato Saipul Boingga saat ini belum diketahui kemana. Informasinya, dia sedang menghindari masa dan bersembunyi, sebab sejak masa berorasi Bupati Saipul sama sekali tidak terlihat berkantor. Informasi yang diperoleh Viva, kerusuhan itu terjadi lantaran para warga protes. Lahannya dipakai lokasi tambang, sementara perusahaan tambang itu belum sama sekali membayar warga setempat. Dan karena tambang ini, itu perusahaan tidak bayar lahannya warga yang dia pakai tambang, kata Bali. Salah seorang warga Pohuwato yang menyaksikan kerusuhan itu kepada Viva sore tadi. Saat ini, api yang membakar kantor Bupati Pohuwato belum padam. Pihak pemerintah dan aparat terkait juga belum memberikan keterangan adanya kerusuhan tersebut. Kiai Gorontalo yang juga pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Pohuwato, Kiai Haji Abdul Anik Nawawi, meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak memperpanjang tindakan kekerasan yang terjadi. Hal itu ia ungkapkan kepada tribungorontalo.com pada Jumat 22 September 2023, merespon kondisi Pohuwato yang sedang mengalami ketegangan sejak Kamis 21 September 2023 kemarin. Anik menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Ia juga mendorong semua pihak untuk segera memperbaiki pola komunikasi dan menghadirkan solusi penyelesaian persoalan tambang. Tugas utama pemerintah adalah memastikan kemaslahatan untuk masyarakat luas, kata Anik. Ia pun meminta pemerintah agar mendengarkan aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya, sehingga kepentingan investasi tidak mengorbankan masyarakat umum. Anik juga mendorong seluruh ormas Islam setempat, terutama dari Nahdlatul Ulama, untuk memerankan fungsi mas'uliyah ijtimaiyah atau tugas sosial kemasyarakatan. Ia mengimbau kepada seluruh kader Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah agar berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah. Berikut adalah poin-poin penting dari siaran pers Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Pohuwato. Meminta semua pihak menahan diri dan tidak berpanjang tindakan kekerasan. Mendorong semua pihak untuk segera memperbaiki pola komunikasi dan menghadirkan solusi penyelesaian persoalan tambang. Mengingatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan kemaslahatan untuk masyarakat luas. Mendorong kepada semua pihak untuk cooling down, baik pemerintah dan masyarakat. Mendorong seluruh ormas Islam setempat, terutama dari Nahdlatul Ulama, untuk memerankan fungsi mas'uliyah ijtimaiyah. Menghimbau kepada seluruh kader Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah agar berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah. Menghimbau kepada segenap alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah dan seluruh jamaah agar melakukan upaya spiritual batin dalam menjaga kedamaian. Mendesak diadakannya mediasi terhadap para pihak oleh lembaga yang netral. Dirangkum tribungorontalo.com, aksi demo dipicu oleh tindakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kehadiran Panigol Project atau PGP di Pohuwato. Sejak Desember 2022, manajemen PGP telah melakukan musyawarah dengan kelompok ini dan difasilitasi oleh Satgas. Anggota Satgas itu yakni Forkopimda Pohuwato, Asosiasi Penambangan Republik Indonesia atau APRI, Aliansi Penambangan KUD Dharma Tani, serta perwakilan PGP. Menurut Boyke Porbaya Abidin, Presiden Direktur PT PETS dan PT GSM, para penambang ini diimbau agar meninggalkan kegiatan penambangan di lokasi PGP beroperasi. Namun, kerusuhan pecah pada Kamis kemarin. Kantor PE PETS di Desa Hulawa, Kecamatan Batuliwa, Pohuwato, dibakar penambang. Juga paling parah, masa membakar kantor Bupati Pohuwato hingga tak lagi bisa digunakan untuk melayani masyarakat.